Terus Nabi Syeds alaihissalam. Kisah Nabi Idris adalah salah satu kisah yang syarat akan hikmah, pelajaran, serta inspirasi mendalam tentang keteguhan iman, ketekunan dalam mencari ilmu, dan dedikasi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris alaihissalam yang merupakan keturunan keenam dari Nabi Adam alaihissalam dan penerus langsung dari Nabi Syeds alaihissalam hidup pada zaman yang sangat awal dalam sejarah manusia. Meski begitu, kehidupannya penuh dengan kebijaksanaan, keimanan, dan penemuan-penemuan penting yang membawa manfaat besar bagi umat manusia. Sejak masa kanak-kanaknya, tanda-tanda kenabian sudah terlihat pada diri Nabi Idris alaihissalam. Ketajaman intelektual, keteguhan dalam keimanan, dan kebijaksanaan yang luar biasa menjadikannya sosok yang disegani dan dicintai oleh umatnya. Namun di balik itu semua, perjalanan hidup Nabi Idris alaihissalam tidaklah mudah. Dia menghadapi berbagai tantangan, melawan kebatilan dan berdakwah di tengah masyarakat yang kerap kali lupa akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah hidupnya menjadi inspirasi bagi generasi-generasi setelahnya sebagai simbol ketekunan, kesabaran, dan cinta akan ilmu. Kisah Nabi Idris alaihissalam dimulai dengan kelahirannya di wilayah Babilonia, sebuah tempat yang dikenal sebagai pusat peradaban awal manusia. Nabi Idris alaihissalam lahir dalam keturunan mulia sebagai cucu dari Nabi Syeds alaihissalam yang telah mewarisi cahaya kenabian dari Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Idris alaihissalam lahir, umat manusia sudah mulai tumbuh dan berkembang di berbagai tempat. Namun di tengah perkembangan itu, ada ancaman besar yang mengintai keturunan Qabil yang semakin lama semakin menjauh dari ajaran kebenaran dan tenggelam dalam dosa. Sejak kecil Nabi Idris alaihissalam menunjukkan tanda-tanda kecerdasan yang luar biasa. Ia tidak hanya pandai dalam ilmu duniawi, tetapi juga memiliki kedalaman spiritual yang membuatnya menjadi pribadi yang sangat disegani. Nabi Idris alaihissalam memiliki kecenderungan kuat untuk selalu ingin belajar. Ia banyak bertanya kepada para orang tua, terutama kepada para pewaris ajaran Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Syeds alaihissalam. Dalam setiap pembicaraan, ia selalu mencari makna yang lebih dalam dari sekadar pengetahuan permukaan. Ia berusaha memahami hakikat dari setiap fenomena yang dilihatnya. Saat remaja, Nabi Idris alaihissalam mulai menonjol di antara teman-teman sebayanya. Ia tidak seperti anak-anak lain yang hanya sibuk bermain atau bekerja. Idris memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar terhadap alam semesta dan berbagai ilmu pengetahuan. Ia senantiasa mencari kebijaksanaan dari langit dan bumi. Dalam kesehariannya, ia sering menghabiskan waktu sendirian, merenung, memikirkan keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta beribadah dengan penuh ketekunan. Ketika Nabi Idris alaihissalam beranjak dewasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya karunia kenabian. Nabi Idris alaihissalam diangkat menjadi nabi ketiga setelah Nabi Adam dan Nabi Syeds alaihissalam. Salah satu momen penting dalam hidupnya adalah ketika Allah menurunkan 30 lembaran syahifah, lembaran wahyu kepada Nabi Idris alaihissalam yang berisi petunjuk dan perintah-perintahnya. Dalam lembaran-lembaran tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan hukum-hukum tentang cara hidup yang benar, cara beribadah, dan hukum-hukum yang mengatur hubungan antar manusia, serta peringatan keras kepada keturunan Qabil yang durhaka. Tugas berat Nabi Idris alaihissalam adalah menyampaikan wahyu ini kepada umatnya, mengingatkan mereka akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengajak mereka kembali ke jalan yang benar. Di tengah masyarakat yang mulai jauh dari agama, Nabi Idris alaihissalam berdiri teguh sebagai seorang pemimpin yang bijaksana. Dengan penuh kesabaran, ia menyampaikan ajarannya kepada umatnya. Meski banyak yang menolak, Nabi Idris alaihissalam tidak pernah putus asa. Ia terus berdakwah dengan kelembutan dan kebijaksanaan, berharap agar umatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa itu kejahatan dan ketidakadilan mulai merajalela, terutama di kalangan keturunan Qabil. Mereka tidak hanya melupakan ajaran kebenaran, tetapi juga mulai menyebarkan kemungkaran dan menyakiti sesama. Dalam situasi ini, Nabi Idris alaihissalam tidak tinggal diam. Ia mengambil tindakan tegas terhadap segala bentuk kezaliman, memerangi kemungkaran, dan menegakkan keadilan di tengah umatnya. Salah satu anugerah besar yang Allah berikan kepada Nabi Idris alaihissalam adalah kemampuan membaca dan menulis. Ia adalah nabi pertama yang menguasai ilmu baca tulis, sebuah kemampuan yang pada masanya sangat jarang dimiliki manusia. Dengan kemampuan ini, Nabi Idris alaihissalam tidak hanya menyampaikan wahyu Allah secara lisan, tetapi juga menuliskannya dalam bentuk lembaran-lembaran yang dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Melalui kemampuannya dalam baca tulis,
Nabi Idris alaihissalam juga mencatat berbagai ilmu pengetahuan yang ia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ia mengembangkan ilmu-ilmu duniawi seperti astronomi, matematika, dan berbagai pengetahuan tentang alam semesta. Nabi Idris alaihissalam menyadari bahwa ilmu adalah cahaya yang akan menerangi kehidupan manusia. Oleh karena itu, ia tidak hanya mengajarkan umatnya tentang pentingnya ibadah dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga mengajarkan mereka untuk mencari ilmu dan mengembangkan kemampuan berpikir. Dalam ajarannya, Nabi Idris alaihissalam seringkali menekankan pentingnya keseimbangan antara ilmu duniawi dan ilmu akhirat. Ia mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan harus digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata untuk memenuhi keinginan duniawi. Ia juga mengingatkan umatnya bahwa setiap ilmu yang dipelajari harus disertai dengan keimanan dan ketakwaan. Seperti para nabi lainnya, Nabi Idris alaihissalam juga menghadapi banyak tantangan dalam menyampaikan dakwahnya. Meski banyak yang mengikuti ajarannya, tidak sedikit pula yang menolak. Terutama di kalangan keturunan Qabil, banyak yang membenci Nabi Idris alaihissalam karena ajaran-ajarannya bertentangan dengan gaya hidup mereka yang penuh dosa dan kemungkaran.